La Sociedad de la Nieve atau Society of the Snow. Film yang tayang di Netflix dari 2023 tapi gue baru sempat nonton di 2024. Dan gue menyesal tidak menonton ini lebih awal. Kenapa? Pembahasan lengkapnya langsung kita bahas. Kenapa gue menyesal? Tentunya karena film ini bagus banget dan gue tidak tahu lebih awal gitu. Gue melewatkan keren dan serunya film ini gitu ya. Man, saking bagusnya mereka memenangkan 39 award dari 64 nominasi. Ya, lu cari sendirilah di IMDb. Gokil banget ini film. Nih ya, sinopsis versi IMDb-nya. Penerbangan dari tim rugby Uruguay yang kecelakaan di pegunungan Andes. Beberapa penumpang ternyata berhasil selamat dari kecelakaan pesawat tersebut dan menemukan bahwa diri mereka harus bertahan hidup di salah satu lingkungan yang paling sulit untuk bertahan hidup. Gue mengingatnya aja cukup frustasi untuk film ini. Karena memang secara ceritanya untuk survival dan film disaster ini tuh cukup gila ya porsinya. Wah, banyak rasa yang muncul kayak kaget, deg-degan, anjir kok bisa gitu sampai kayak gitu. Karena dari visual dan eksekusinya tuh gila banget, bener-bener gila. Selain dari memang cerita urutan dan sequence-nya rapi gitu ya, semuanya tuh dieksekusi dengan sempurna. Aktornya juga bagus, filmnya juga keren, gambarnya proper, efek dan lain-lainnya semua itu benar-benar nyatu gitu di film ini. Netflix gila sih bikin film ini sih. Apa ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi ayo kita bahas lah ya apa yang gue suka dari film ini. Jadi ini based on true story. Film ini diambil dari kecelakaan pesawat di tahun 1972, yaitu pesawat Uruguay yang mengangkut tim rugby dari Chili dan tiba-tiba mendapatkan bencana, yaitu kecelakaan pesawat jatuh gitu di tengah pegunungan Andes. Dari 40 orang yang ikut, yang bertahan itu cuma 16 dan harus bertahan hidup di cuaca ekstrim. Man, gua suka banget untuk film-film survival atau film based on true story kayak gini. Karena memang dari ceritanya aja tuh udah cukup menarik ya. Gimana caranya orang-orang ini tuh bisa bertahan sampai akhirnya bisa menceritakan kembali apa yang terjadi, bagaimana mereka hidup, bagaimana sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bisa pindah atau mencari bantuan gitu loh. Sekilas juga film ini secara gak langsung ngingetin gue sama film In the Heart of the Sea. Meskipun itu film fantasi, tapi ada sedikit frustasi tentang survivalnya. Dimana kondisinya para orang-orang ini harus bertahan hidup dengan memakan manusia. Ya, mereka harus memakan temannya sendiri. Film lain yang berhubungan dengan survival yang paling gue suka tuh Castaway ya. Ketika Tom Hanks dan barang-barang FedEx terdampar di suatu pulau gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa survive. Nah, kalau untuk Castaway beda rasa sih dengan Society of the Snow ini. Gue ngerasa Society of the Snow ini terasa fantasinya karena deket banget dengan model yang In the Heart of the Sea yang cerita tentang Moby Dick, dimana si
Chris Hemsworth sama Tom Holland tuh kan jadi uh, inian kapal anak buah kapal ABK, dan ngebuat mereka harus bertahan hidup ketika terombang-ambing di tengah lautan sampai akhirnya mereka terdampar, dan stresnya, frustasinya, itu benar-benar terasa dan benar-benar tersampaikan gitu ya untuk film In the Heart of the Sea. Dan itu juga terasa di film ini, Society of the Snow. Bayangin men, lu ketika menonton pertama disajikan dengan kesenangan, kegembiraan, di mana tim rugby dari Chili ini akan terbang untuk seneng-seneng gitu loh ke perjalanan bersama. Ya rasa senang untuk merayakan sesuatu bersama teman-teman terdekat itu benar-benar tergambarkan. Terus suasana yang dibangun di tahun 1970-an itu juga benar-benar proper, sesuai dengan latar waktunya. Begitu banyak hal-hal yang mungkin terasa berbeda dengan apa yang ada sekarang gitu. Contohnya kayak di pesawat tuh masih boleh rokok, masih boleh mabok gitu-gitulah. Masih cukup longgar lah untuk hal-hal kayak gitu diperhatiin secara detail. Udah gitu penggambaran ketika pesawatnya jatuh gitu ya, ada kerusakan sampai pesawatnya itu patah. Itu tuh benar-benar epic. Gue kayak, kayak gini nih. Kayak terasa masuk gitu di dalam filmnya. Sampai akhirnya mereka terdampar dan harus bertahan hidup. Di situ tuh secara ceritanya sih benar-benar cukup stressful gitu buat gue. Karena memang gak ada lagi, lu di tengah gunung salju men, lu mau makan pakai apa kalau bukan dari persediaan makanan yang ada. Udah gitu, it's a fucking mountain, pegunungan Andes. Lu bayangin, di tengah salju musim dingin gitu ya kan, belum ketemu spring, lu mau bertahan kayak gimana? Gue dulu ikut pecinta alam 1 tahun di SMA, dan bertahan hidup di gunung itu gak mudah. Di cuaca tropis aja tuh kita bisa benar-benar harus belajar dan in a proper way gitu ya untuk bisa bertahan hidup, nggak salah makan, milih-milih makanan, berpikir cepat, bertindak tepat gitu-gitu loh, supaya tenaga yang kita punya ini nggak sia-sia sampai akhirnya nanti tim SAR datang. Wah, gue ketika nonton film ini, day by day mereka gambarin, bayangin. Dari yang semuanya pada sehat, masih pada bisa makan perbekalan, sampai akhirnya harus rela dan makan daging dari korban yang lain gitu. Terus yang paling gue suka nih adalah gimana cara mereka menggambarkan keutuhan tim sampai akhirnya pecah. Kenapa dari keutuhan kepecah, dan kenapa ini gue suka banget? Karena konfliknya justru di situ. Ada sisi agamis, ada sisi yang ya gue bertahan hidup, gue tahu gue salah, tapi Tuhan pun sebenarnya memaafkan kita. Ketika dalam situasi darurat, bagaimanapun kita harus tetap hidup dan mempertahankan pemberian Tuhan, blessing Tuhan dalam bentuk tubuh gitu loh. Ini gue agak terlalu rohani banget jadinya tiba-tiba. Sorry. Oke, balik ke film. Jadi ketika adegan gimana frustasinya mereka, gimana stresnya mereka, harus mengolah tubuh dari para teman-temannya sendiri, itu tuh gue kayak anjir, gini banget, ini parah banget sih, terasa benar-benar tersampaikan gitu loh di film ini. Gue salut sih sama sutradaranya, sama penulis skripnya, si gila sih ini. Terus bukan cuman dari penggambaran cara mereka mengatasi kelaparan, tapi gimana caranya mereka untuk membangun semacam
bunker, tenda untuk bertahan hidup, gimana caranya sampai akhirnya mereka ada yang sakit sembuh, sampai akhirnya ada juga yang meninggal yang nggak bisa survive. Terus ada juga yang kasarnya tuh sebenarnya dia pengen menjadi penyelamat tapi tindakannya kurang tepat. Yang mana itu adalah tokoh utama di sini. Hingga akhirnya tokoh utamanya meninggal. Terus akhirnya dilanjutkan oleh narator. Ya, tokoh utamanya akhirnya jadi narator. Yang awalnya gue berpikir dia adalah tokoh utama satu-satunya yang akan bertahan sampai filmnya berakhir gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata justru orang lain yang memimpin film ini dan ditutup dengan sangat amat epik dan indah. Men, lu bayangin ya. Dari ketika si karakter utamanya ini mati, terus akhirnya digantikan dengan karakter utama lain yang awalnya gue pikir pendukung, ternyata justru jiwanya di situ. Karena itu titik balik. Titik balik di mana perjuangan mereka yang sebenar-benarnya. Setelah berhari-hari, berbulan-bulan mereka bertahan hidup, akhirnya mereka bisa diselamatkan. Bisa ditemukan. Dari apa yang mereka nggak tahu, dari gimana caranya mereka bertahan hidup, bagaimana mereka akhirnya harus makan dari daging manusia atau daging teman-temannya ini, dan mereka masih punya harapan gitu ya untuk mencoba lagi gitu loh. Kalau di buku nih kayak everything is fucked up ya. Ketika semuanya benar-benar hancur berantakan gitu loh. Tapi mereka masih punya harapan, punya faith bahwa kita bisa untuk ditemukan, kita bisa untuk bertahan hidup dan akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Mereka cuman berpegang pada faith itu gitu loh. Bukan hanya berdiam diri, tapi mereka melakukan apa yang perlu dilakukan. Mereka membangun yang paling mudah, yang paling harus dipikirin pertama gitu ya kan. Tempat tinggal. Habis itu mikirin makanan, pembagian porsi makanan. Sampai akhirnya mereka harus ngeporsiin makanan meskipun itu dari teman-temannya. Terus gimana caranya mereka minum, gimana caranya mereka mendapatkan asupan yang benar. Karena salju itu gak mungkin untuk lo minum sembarangan. Salju tuh kotor men. Gimana caranya mereka bertahan hidup, dapetin fresh water gitu ya kan di tengah gunung salju tuh gimana. Gokil men. Terus dari situ pelan-pelan mereka bikin semacam tempat tidur untuk orang-orang sakit. Terus akhirnya mereka coba bikin penghangat dengan mencoba mencari pecahan dari bodi pesawat yang lain, yang dimana sebenarnya di situ juga ada hal-hal penting kayak baterai untuk radio, antena, terus hal-hal yang berhubungan dengan penghangat badan, yang kayak gitu. Mereka kerjasama, mereka bahu-membahu untuk bertahan hidup, dan akhirnya dengan faith itu mereka pun berpikir, ini kalau kita di sini doang sih, tim SAR juga udah pada menyelesaikan pencarian gitu ya, nggak akan ada yang tahu bahwa mereka masih bertahan. Akhirnya apa? Mereka bergerak. Mereka mengutus beberapa orang untuk pergi dan mencari ke peradaban terdekat, which is kalau nggak salah langsung ke Chili. Mereka turun gunung dengan perbekalan seadanya. Sampai yang gue kaget tuh ya daging gitu ya kan, apalagi daging manusia. Yang tadinya ada di tempat beku harus turun sampai akhirnya ketemu tempat hangat. Yang mana daging perbekalan yang mereka bawa tuh secara nggak langsung sebenarnya udah kena bakteri dan jamur gitu ya. Bahkan di titik nadir, di titik terakhir mereka itu, utusannya ini tuh masih tetap berusaha untuk menemukan peradaban. Sampai akhirnya dapat menemukan kampung terdekat dan harapan mereka akhirnya terkabul. Mereka benar-benar bisa untuk diselamatkan.
Men, dari situ tuh gue langsung kayak, anjir, wah, wah, gitu loh. Perfect, film ini bagus banget. Gue kalau nonton lagi sih gue kayak, anjir gitu loh. Gak akan seperti nonton pas pertama kali. Pasti rasanya beda. Tapi ketika gue pertama kali nonton ini, fokus men. 2 jam itu terasa berhari-hari gue nonton ini. Stressful banget. Tapi setelah stres justru gue mendapatkan kayak, ya gimana pun juga lo mesti punya faith dan semangat baru gitu. Untuk keluar dari masalah lo. Untuk tetap terus bergerak maju, moving forward dan move on gitu loh. Gokil sih film ini, gila, gue ngefans banget. Ya tadi itu semua udah menggambarkan apa yang gue suka sebenarnya. Untuk hal yang gue nggak suka, apa ya? Film ini tuh terasa lambat banget. Kayak yang tadi gue bilang, kurang lebih film ini kan 2 jam lebih. Itu plotnya benar-benar day by day kita benar-benar ngerasain kesehariannya mereka. Terasa lambat. Itu yang bikin menurut gue porsinya cukup exhausting gitu. Frustasi dan stressfulnya. Sebenarnya ini jadi 2 sisi ya. Karena dari sisi bagusnya kita dapetin rasanya. Dari sisi buruknya gue capek. Gue capek nonton ini. Terus yang gue gak suka untuk film ini, untuk porsi resolusinya di sequence terakhir untuk endingnya terasa cepat, terasa terburu-buru. Walaupun memang itu porsi yang tepat. Kenapa kayak gitu? Karena ya kita udah terlalu capek, udah terlalu stressful dan secara konklusinya nggak bisa memang kalau mau lu panjangin yang terlalu gimana-gimana. Tapi pelan-pelan terus cet langsung mulai cepet. Nah, kayak gitu. Gila sih, keren sih. Secara overall Society of the Snow gue kasih rating 9/10. Film survival yang paling gokil. Gue berharap sih mereka menang Oscar. Oscar tuh tanggal berapa ya by the way, gue lupa. Ya gitulah. Nah, balik lagi. Film bagus itu cuma ada 2 indikatornya. Antara memang ceritanya yang bagus, filmnya bagus gitu ya, atau memang marketingnya bagus. Society of the Snow ini film yang bagus dan ceritanya yang bagus. Marketing seperlunya nggak mungkin seperlunya sih. Mereka juga tetap mengerahkan marketing yang proper sampai akhirnya banyak mata yang akhirnya bisa menikmati film ini. Gokil. Semoga lebih banyak award lagi yang dimenangin oleh Society of the Snow. Itu aja dari gue. Gue Irsan 56 pamit. Bye.